Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat Anda yang menyaksikan video ini. Masih bersama saya DB. Pagi ini eh, tanggal 30 Agustus 2021, sebagaimana biasa saya selalu punya kesempatan sekaligus punya waktu selama 15 menit ke depan untuk berbicara banyak hal terkait dengan isu-isu update. Hari ini saya ingin berbicara tentang anak muda yang kemudian ingin berkarya dan berkreasi dalam rangka untuk membangun Indonesia. Saya kira bahwa dalam proses bonus demografi yang sering sekali orang sampaikan bahwa kita bakal punya banyak anak-anak muda yang meledak begitu ya, saking banyaknya anak muda yang dimiliki oleh Indonesia. Dan itu bagian dari kekayaan yang kemudian kita miliki. Saat yang bersamaan dia menjadi kekayaan, saat yang bersamaan juga dia akan menjadi ancaman bagi negara ini. Jika apa yang kemudian mau kita lakukan, tahapan yang kemudian mau kita lakukan, hal yang kemudian kita persiapkan itu lebih baik, maka dia akan kemudian menjadi kekayaan. Tapi kalau misalnya hal yang kemudian tidak bisa kita antisipasi dengan baik, maka dia akan menjadi ancaman. Nah, bagaimana kemudian kekuatan yang kemudian kita miliki dalam proses kekayaan kebangsaan kita ini menjadi hal yang sangat baik dalam proses pengembangan pengetahuan kita. Nah, ada dua hal menurut saya yang penting untuk kemudian kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kemudian kita mendorong kekuatan negara sebagai penanggung jawab utama dalam penyelamatan anak-anak bangsa ini untuk kemudian melakukan sesuatu yang lebih baik sekaligus melakukan sesuatu secara taktis, kemudian secara metodologis yang juga bagus, prosesnya juga bagus sehingga menghasilkan anak-anak yang betul-betul secara kualifikasinya memungkinkan untuk kemudian keren, mewadahi, lalu kemudian mempersiapkan, kemudian memberikan asupan yang cukup, kemudian memberikan kesempatan yang baik, itu akan melahirkan anak-anak yang cukup produktif begitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya bonus demografi yang kita miliki ini sebagai kekuatan kebangsaan ini tidak kemudian diantisipasi dengan baik, kemudian tidak diwadahi dengan baik, maka ancaman buat negara ini juga menjadi kuat begitu. Di tengah kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk kemudian menguatkan anak-anak bangsa. Nah, saat yang bersamaan kesimpang siuran anak-anak bangsa yang kemudian tidak punya arah. Misalnya dalam proses untuk kemudian mengekspresikan dirinya sebagai anak muda, sebagai orang yang punya keinginan untuk kemudian melakukan hal besar, atau anak-anak milenial yang rentan ekspresifnya agak kuat begitu. Nah, ini kan butuh wadah, butuh tempat, butuh kesiapsiagaan, butuh kewaesan setiap kita untuk kemudian melihat bahwa apa yang diinginkan oleh anak-anak sekarang itu adalah sesungguhnya menjadi sesuatu yang harus kemudian kita anggap sebagai bagian dari kekuatan yang harus kita wadahkan. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang uh, saking secara kuantitas begitu banyaknya orang yang kemudian harus dipikirkan secara ya setiap pribadi orang kan pasti punya pengembangan secara kualifikasinya sendiri gitu. Setiap orang punya pengetahuannya sendiri. Setiap orang punya kekayaan intuisi yang baik begitu. Setiap orang punya kreativitas yang berbeda. Setiap orang punya keahlian yang berbeda. Setiap orang punya keinginan yang kemudian berbeda, yang semua itu adalah kekayaan yang kita miliki. Nah, oleh karenanya sebagai bagian penting dalam mewadahi anak-anak muda ini, lalu kemudian memberikan kesempatan kepada anak muda untuk kemudian berekspresi. Di mana aja tempat ekspresinya. Mau menjadi pengusaha ya silahkan, kemudian mau menjadi ekonomi ya silahkan, mau menjadi abdi negara ya silahkan, mau menjadi politisi ya silakan, atau mau menjadi apa saja yang kemudian itu bisa memberikan manfaat lebih terhadap negara ini. Maka bagi kita yang kemudian menginginkan bangsa ini ke depan lebih baik, yang fokus tentang bagaimana anak muda ini,
Ya, saya lihat juga anak-anak muda sekarang sudah mulai ini ya, sudah mulai berjibaku menyadari bahwa betapa pentingnya anak muda untuk kemudian dalam konteks kebangsaan. Mereka sudah mulai menyadari betul bahwa betul ada keterlibatan negara untuk menginginkan supaya apa namanya anak-anak ini kemudian lebih kreatif. Tapi saat yang bersamaan juga secara personal sebagai anak muda juga harus mendorong diri sendiri untuk kemudian bergerak. Memang di sana ada tantangan yang juga besar untuk kemudian kita hadapi ya. Dalam proses pergolakan apa namanya ya kalau sering disebut dengan kompetisi besar-besaran, tidak hanya tingkat daerah ke daerah tapi kemudian sudah menjadi tingkat tingkat negara dengan negara. Bagaimana negara lain berjibaku untuk kemudian membuat sesuatu yang kita terperangah begitu ya. Kita mungkin masih sibuk dalam soal perebutan lahan gitu ya untuk kemudian melakukan sesuatu di lahan itu misalnya begitu, misalnya terkait dengan perebutan kursi dalam sebuah kekuasaan misalnya gitu, kita masih terjebak dengan perebutan apa namanya sebuah instansi yang kemudian harus berjibaku, harus berebut dengan apa namanya saudara sendiri. Tapi jauh dari itu sebenarnya dalam konteks untuk kemudian bisa bergerak lebih maju dan berkompetisi dengan negara lain, mereka sudah banyak daerah yang banyak negara yang kemudian bergerak lebih jauh lah. Dia sudah bisa apa namanya berkreasi tidak hanya di bumi tapi kemudian sudah di bulan. Dia sudah berkreasi bagaimana membuat apa namanya robotik yang kemudian jauh dari yang kita pikirkan, membuat kreativitas yang jauh dari yang kemudian kita masih monoton bergeraknya begitu. Nah, bisa juga membuat telekomunikasi yang jauh lebih canggih begitu ya, membuat apa namanya alat-alat yang bisa membantu manusia untuk kemudian memudahkan manusia dalam melakukan sesuatu. Nah, ini memang tidak mudah ya. Maka rangsangan terhadap anak untuk kemudian berkompetisi dalam tingkat tidak hanya tingkat daerah tapi kemudian tingkat negara ini penting bagi kita begitu ya. Jadi video yang baik ini yang saya sebut dengan pembelajaran setiap 15 menit setiap hari ini sebenarnya memberikan apa namanya gambaran sekaligus punya mimpi lah bahwa anak-anak muda Indonesia ini sebenarnya anak muda yang kreatif dan keren. Tinggal bagaimana caranya kita membuka ruang sekaligus menyadari bahwa bonus demografi yang sering kita sebut sebagai kekayaan kita itu harus dimanfaatkan sebagai bagian dari kekuatan kita. Nah, kalau kita sebut dengan kekuatan, maka loncatan juga harus besar. Bagaimana membuat loncatan kekuatan itu sehingga dia menjadi lebih produktif? Ya mau tidak mau kita harus berbuat sesuatu untuk apa? Untuk menyelamatkan ini semua, menyelamatkan bahwa apa namanya begitu banyaknya anak-anak muda kita yang kemudian punya apa namanya gaya berpikir yang bebas itu, gaya berpikir yang produktif itu harus juga diimbangi dengan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kebudayaan juga kuat yang kemudian tidak boleh lengah juga. Nah, oleh karenanya, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin fokus pada bagaimana kemudian penyelamatan anak muda untuk kemudian diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk kreativitasnya, seluas-luasnya untuk kemudian mereka berkompetisi, seluas-luasnya untuk kemudian mengembangkan otak pikirannya yang keren itu begitu. Tidak ada batasnya lah. Tinggal bagaimana apa namanya kekayaan yang kemudian dimiliki secara personal itu dalam konteks apa namanya pikiran dan kemampuan dan skills itu ya harus juga dibarengi dengan apa namanya dibarengi dengan kekuatan dan kebersamaan yang kemudian kita miliki itu. Nah, bisa juga sebenarnya dengan apa namanya begitu banyaknya anak-anak muda yang ada di Indonesia ini, yang saya lihat juga begitu banyak yang sudah membentuk kelompok, begitu banyak yang sudah membentuk organisasi, organisasi kepemudaan, kelompok-kelompok pemudaan, kelompok-kelompok kecil kajian, kelompok-kelompok yang terus membahas tentang kreativitas yang kita punya, kelompok-kelompok yang senang dengan traveling, kelompok-kelompok yang senang dengan seni, kelompok-kelompok yang senang dengan eh, aktivitas-aktivitas yang memang itu menuju kepada kebaikan kebangsaan. Nah, oleh karenanya bagi kita yang ingin bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih produktif ke depan, ya mau tidak mau kita harus juga mendorong lah, sekaligus memberikan wadah, sekaligus memberikan perhatian yang tinggi lah. Dan saya lihat memang negara sekarang sudah bisa juga memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap anak-anak muda. Ya memang kalau bicara soal bagaimana keterlibatan negara terhadap anak muda, saya kira sudah luar biasa lah.
banyak anggaran juga yang kemudian digelontorkan oleh negara untuk kepentingan kepemudaan. Lalu kemudian banyak juga lembaga-lembaga yang fokus terhadap bagaimana pemuda bergerak. Lalu kemudian banyak juga mungkin secara pribadi lembaga-lembaga swasta yang berpikir produktif untuk kemudian memberikan ruang kepada anak-anak muda. Dan sungguh ini termasuk juga dinamika politik ya. Politik juga sudah dipenuhi dengan anak-anak muda yang kemudian kreatif dan inovatif. Dan itulah yang kemudian kita inginkan lah. Dulu kita meneriakkan bagaimana kemudian anak muda mengambil peran lebih dalam rangka untuk kemudian memimpin bangsa ini. Kita sudah hampir pada tingkat ya 70-80% lah. Anak-anak muda sudah mulai memasuki wilayah untuk kemudian memegang negara, untuk kemudian memimpin negara. Setidak-tidaknya ya instansi-instansi ya mungkin menjadi bupati, menjadi gubernur, kemudian menjadi menteri yang kemudian muda, itu juga bagian yang kemudian tidak terpisahkan, termasuk juga memegang lembaga-lembaga penting di BUMN misalnya begitu. Nah, kekuatan-kekuatan ini menurut saya penting untuk bisa kita saling saling sharing, sekaligus saling memberikan informasi, sekaligus saling menguatkan lah. Karena sungguh dalam proses sampai pada kematangan setiap anak muda Indonesia itu kita butuh derpaan juga lah. Dengan begitu derpaan yang besar terhadap kepemimpinan anak muda, begitu belajar dia akan polarisasi dengan baik sehingga dia lahir menjadi anak muda yang keren, anak muda yang produktif, anak muda yang dibanggakan oleh Indonesia. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang sangat kita inginkan lah. Jadi hal penting yang kemudian saya mau bicarakan dalam konteks pagi ini untuk menyampaikan kepada Anda yang mendengarkan video ini bahwa sungguh anak muda yang dimiliki Indonesia sekarang ini adalah kebanggaan kita. Adalah mimpi besar dari pendahulu bangsa ini bahwa kita bakalan memiliki anak muda yang akan menjadi penerus bangsa ini. Jadi yakinlah bahwa suatu saat nanti Indonesia ini juga akan bercerita di mana kita pernah punya anak muda yang produktif, di mana kita pernah punya anak muda yang kreativitasnya luar biasa, yang itu semua satu tujuan lah untuk kemudian membesarkan Indonesia. Siapapun saya kira anak muda di Indonesia, di negeri ini yang berbuat untuk baik itu untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok, saya yakin bahwa itu adalah untuk kejayaan Indonesia. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemuda, apapun yang dikreativitaskan oleh pemuda, termasuk juga di dalamnya ada kritik anak muda dalam konteks kebangsaan kita, itu juga bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana kemudian anak muda memberikan pikirannya terhadap kemajuan bangsa ini. Jadi marilah kita semua sebagai anak-anak muda Indonesia untuk kemudian lebih kuat lagi, lebih keren lagi, lebih produktif lagi, melihat bangsa ini dengan begitu kekayaan yang luar biasa, dengan begitu potensi yang luar biasa, yang harus kita ambil alih untuk kemudian terus memberikan langkah-langkah produktif untuk kepentingan kebangsaan. Karena yakinlah bahwa ketika kita lengah dengan posisi kenegaraan kita ini, ketika kita lengah dengan kejayaan bangsa kita ini, ketika kita tidak lagi kemudian peduli terhadap bangsa ini, maka ini akan menjadi ancaman yang luar biasa terhadap bangsa ini, dan ini akan menjadi ancaman tidak hanya untuk kepentingan kita dalam jangka 10-20 tahun, 100 tahun ke depan, tetapi ini akan menjadi ancaman buat generasi kita yang akan datang. Jadi jangan sampai juga kita menitipkan hal-hal yang sangat tidak baik terhadap generasi kita yang akan datang, sehingga kita butuh gerak, cara, langkah, produktivitas, cara kerja yang menghasilkan banyak hal untuk kepentingan kebangsaan kita ke depan. Dan saya ingin apa yang kita lakukan sekarang ini sama dengan yang diinginkan oleh founding fathers kita, termasuk pejuang-pejuang pemuda dulu yang kemudian meneriakkan gelora kemerdekaan, gelora kemenangan, gelora untuk kemudian terlibat dalam proses kemerdekaan Indonesia. Mereka pasti bangga bahwa masih banyak lagi anak-anak muda yang tumbuh menjadi anak muda yang sangat membanggakan, sangat peduli terhadap Indonesia, yang itu adalah titipan dari pendahulu-pendahulu kita, pahlawan kita yang betul-betul gugur di medan perjuangan karena ingin bangsa ini lebih baik, ingin bangsa ini lebih keren, ingin bangsa ini menjadi bangsa yang punya marwah punya jati diri, bangsa yang punya kekayaan yang luar biasa, yang tidak hanya disegani oleh negara lain, tapi kemudian dijadikan contoh sebagai negara yang sangat produktif dan negara yang berkembang. Saya kira itu menjadi
fokus diskusi saya dan penyampaian video saya pagi ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi anak-anak muda yang ingin maju, ingin berkembang, ingin produktif. Sekali lagi, semoga Anda semua sehat dan produktif tetap, dan fokus untuk kemudian menjaga kekuatan produktivitas. Salam hormat dari saya, DB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.